Salah satu rukun iman yang harus kita yakini, yang harus kita imani, yaitu beriman dengan yang gaib. Dan juga harus beriman dengan hari kiamat. Maka kita jelaskan tentang proses terjadinya kiamat. Jadi kiamat terjadi yaitu ketika ditiup sangkakala pertama, yaitu oleh malaikat Israfil. Israfil itu sing nyabut nyawa. Jadi ketika sangkakala ditiup oleh malaikat Israfil, alam semesta ini hancur. Jadi keadaannya sangat mengerikan. Maka Allah sedikit gambarkan ketika terjadinya hari kiamat, yaitu di dalam surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj, surah ke-22 ayat 1 dan 2. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un adzim. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, yen ngapunten sing rawuh niki menungsa sedaya nggih. Mboten enten sing keturunane jenengan sekolah zaman sekolah jarene mbae dhewe niku napa? Manusia dari keturunan apa? Manusia kera. Yen kula mboten trima, kula mboten purun. Saya tidak pengikut teori Darwin ya. Kula anak turune Adam ngoten nggih, mboten anak turune napa? Kera. Dan Bapak Ibu sekalian, Allah di dalam Al-Qur'an ayat-ayat yang diawali dengan ya ayyuhan nas, he menungso, niku jumlahnya 33 kali. Sedangkan ya ayyuhalladzina amanu itu sebanyak 89 kali. Berarti hampir 1:3. Coba kalau Bapak Ibu manggil anake, manggil putrane, niku sampai direspon misalnya itu sampai berapa kali? Diulangi berapa kali? Biasanya 3 kali ya. Kan termasuk kalau di pabrik dapat surat peringatan kan dan sampai 3 kali ya. SP1, SP2, SP3 tok nih. Lah ini Allah Subhanahu wa taala manggil ya ayuhan nas, he manusia, itu bukan 3 kali, tapi 3 kali 11 kali, 33 kali. Berarti kalau sampai tidak mendengar, niku sing bermasalah napa nih? Misalnya nggih, saya manggil anak saya, itu ya paling 3 kali. Misalnya anak saya yang pertama kan Rusdan Hidayatul Fahmi, tapi kalau di rumah panggilannya Fahmi, kalau di luar Rusdan ya. Misalnya Fahmi nggak respon, Fahmi nggak respon, yang ketiga mesti rodok banter tuh. Fahmi, nah itu rodok. Nah, baru ngrungokne dia respon. Leti Allah mengulang sampai berapa kali? 33 kali. Berarti kalau nggak dengar, berarti ya tidak pernah dekat dengan Al-Quran. Maka salah satu ya ayuhanas ini di surah Al-Hajj ini. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum, wahai manusia, takutlah kalian kepada Rabb kalian, kepada Allah. Inna zalzalatas saati syai'un adzim. Sesungguhnya keguncangan hari kiamat itu sangat dahsyat, sangat menakutkan, sangat mengerikan. Yauma taronaha tadhalu kullu murdiatin amma ardoat. Saking dahsyatnya ya, pada hari itu kamu akan melihat ibu-ibu yang sedang menyusui anaknya lupa dengan anak yang sedang disusui. Padahal kondisi yang paling intens, paling dekat ibu dengan anak ketika masih bayi itu ketika menyusui. Jadi dilepas karena lupa.
Kemudian kullu dzati hamlin hamlaha. Saat itu wanita hamil usia kandungan berapapun keguguran. Jadi kalaupun 9 bulan langsung lahir, kalau yang belum misalnya 3 bulan, 4 bulan keguguran. Wa taronna sasukara, kamu melihat manusia itu seperti orang mabuk, wa mahum bisukara, akan tetapi mereka tidak mabuk. Kemudian di ayat yang lain juga dijelaskan ya, saking dahsyatnya keguncangan pada hari itu yang masih hidup tentunya ya. Manusia umur berapapun langsung ubanan. Jadi misalnya ada yang masih hidup 5 tahun langsung ubanan. Maka Rasulullah SAW itu pernah berdoa nih, tentang uban ini. Tapi saya yakin bapak-bapak nggak pernah pakai doa ini karena nggak pernah belajar. Jadi doanya apa? Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari istri yang menyebabkan aku beruban sebelum waktunya. Ini maksudnya berapa, Pak? Jadi uwanen sebelum waktunya. Mergo napa? Bendino digetaki kali. Maka ada lagu bojomu bojoku napa bojomu? Bojoku galak. Bendino digetaki beruban. Tapi insya Allah bapak-bapak niki mergo mboten bojone galak nggih. Mboten to? Mboten, alhamdulillah. Jadi uwane normal. Jadi ketika ditiup sangkakala pertama, ya, alam semesta ini hancur, gunung bareng meledos. Ya. Dulu ya, pernah ketika kelut saja, masih ingat ya, tahun berapa itu? Kan pagi gelap sekali. Ya. Niku sing wedi, tetangga saya itu sampai bengok-bengok, kiamat, kiamat, kiamat. Gitu. Pun bayangin apa kiamat? Padahal itu baru satu gunung, ya. Bareng lautan apa meluap dan seterusnya. Yang masih hidup dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Israil. Maka ketika semua sudah dimatikan kecuali yang masih dikehendaki Allah seperti malaikat Israil, kan nanti masih punya tugas tiup sangkakala berikutnya ya. Dicek nih. Jadi malaikat Israil dipanggil, wahai Israil, sudah selesai tugas kamu, sudah ya Allah, semua sudah saya cabut nyawanya, sudah habis semuanya, kecuali yang kau kendaki. Belum, masih satu ya. Buleki melih. Ditiliki pun diniki. Kedusan ya, kedusan wis ra wujud nggih. Akhirnya sudah selesai ya Allah. Belum, masih satu. Sinten? Ya awakmu. Mosok kowe nyabuti nyawane napa? Makhluk nyawamu ra mbok cabut. Karena tugasmu sudah selesai, sekarang tugas kamu mencabut nyawamu sendiri. Maka ketika malaikat Israel mencabut nyawanya, ternyata sakitnya luar biasa. Teriakannya sangat keras, seandainya ada manusia yang masih hidup, ya melu mati. Mengkerumun apa? Teriakannya malaikat Israel. Maka dilanjutkan sangkakala kedua. Kita semua dibangkitkan oleh Allah dari alam kubur. Maka ucapan orang-orang kafir di dalam surah Yasin nggih 52. Ngapunten nggih. Jadi di surah Yasin 52 waqalu pakai uang enggak nggih? Ya, kalau hafal itu kadang wa dan tidak itu nggih. Ya wailana mamba'asana mimmarqadina. Hadza ma wa'ada rahmanu wa sadaqal mursalun. 52 nggih. Pakai uang enggak? Qalu, langsung qalu nggih. Berarti enggak pakai ka, enggak pakai uang nggih. Jadi orang-orang kafir ketika dibangkitkan dari alam kubur, ucapan mereka apa? Qalu, mereka mengatakan ya wailana mamba'asana mimmarqadina. Celaka kami, siapa yang membangunkan kami dari tempat tidur kami. Maka Bapak Ibu sekalian, maaf,
ada yang salah paham dengan ayat ini. Jadi ada yang berkeyakinan tidak ada azab kubur. Nyatanya apa? Orang kafir ketika bangun dari kubur dibangkitkan, jawabannya apa? Ya wailana mamba'asana mimmarqadina. Celaka kami, siapa yang membangunkan kami dari tempat tidur kami. Berarti seakan-akan orang kafir tidak disiksa. Di alam kubur hanya tidur. Maka ini ada penjelasannya ya. Jadi yang berkeyakinan tidak adanya azab kubur dengan alasan ayat ini harus diluruskan ya. Sebab tidurnya orang kafir atau ahli kubur dari orang kafir yaitu ketika menjelang sangkakala pertama. Jadi ketika hari kiamat akan terjadi, oleh Allah orang-orang kafir diberi jeda sebentar, diberi istirahat sebentar. Bayangkan ya, bendino digebuki, disiksa, diberi waktu istirahat sejenak. Kinten-kinten gini apa? Tidur, capek tidur, ngelipus. Kalau basa Kartosuro niku ngebi, pirsa ngebi. Kaya ebi nih kali. Yen jenengan adem udan-udan nih kali. Yen basa mriki napa, Pak? Jingkrung, ya, ngebi. Ngelipus, lah ketika di saat pulas-pulasnya ditiup sangkakala pertama kiamat, kemudian diikuti sangkakala kedua, dibangunkan dari alam kubur, mereka mengatakan mambasana mim marqadina. Maka ketika ditiup sangkakala kedua tadi, dibangkitkan dari alam kubur, kemudian digiring di padang mahsyar. Keadaannya sangat panas karena matahari saat itu didekatkan, tentunya matahari di hari kiamat nanti ya. Semua mengeluh. Kita manusia dibangkitkan oleh Allah dari alam kubur, dalam keadaan seperti saat dilahirkan dari rahim ibu. Dan manusia pertama yang diberi pakaian oleh Allah adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka saat itu karena panas luar biasa, semua manusia berpikir, lah untuk meredam rasa panas niku napa? Yang jenengan kepanasan. Saat ini jam 10 niku pun panas banget nih. Seperti jam 12 tempo dulu. Nah ketika panas banget, sing jenengan pikir napa? Napa? Langgih ngadem. Ngadem bar ngadem. Napa? Ngelak kan? Kan panas ngelak, ngeyup sik ngadem terus napa? Ngelak met nggih. Niki kula nggih. Pun mboten sangang nggih sedotan nggih, kesuwen malah mboten marahi. Yen malah gelas malah anu nggih. Marahi ora mari ngelak nggih. Bismillah. Jeng ben gelas mawon nggih. Nyedot malah. Maka semua manusia, khususnya orang-orang beriman, pikirannya sama ya. Siapa yang bisa meringankan keadaan di padang mahsyar dengan dua hal. Siapa yang bisa memberi pertolongan. Maka orang-orang beriman semuanya berpikir idhabu ila Adam, coba kalian pergi kepada Nabi Adam. Maka kita rame-rame ngadep Nabi Adam, merayu Nabi Adam, ya Adam jenengan manusia pertama yang diciptakan oleh Allah langsung dengan tangannya tanpa perantara ayah dan ibu. Mosok jenengan gak melihat keadaan kami, mbok jenengan nyuwun kalih Gusti Allah kita diringankan. Maka Nabi Adam alaihissalam menjawab, saya tidak pantas karena saya pernah berbuat dosa kepada Allah. Nafsi, awakku dewi. Dosanya Nabi Adam alaihissalam adalah makan buah khuldi. Yang ngasih nama buah khuldi itu siapa? Iblis di surah Toha ayat 120. Jadi hal aduluka ala sajaratil khuldi, maukah aku tunjukkan kepadamu kepada pohon kekekalan.
Maka itu kan fawaswasa lahu syaiton. Setan iblis memberi was-was. Jadi was-was ini berat nih. Banyak yang terkena penyakit was-was. Jadi kalau di surah Al-Falaq, untuk menghadapi dukun, paranormal, orang-orang yang iri, Allah cukup dengan satu sifatnya. Qul a'udzu birabbil falaq. Rabb saja. Sedangkan untuk menghadapi was-was dari setan, Allah sampai 3. Qul a'udzu birabbinas, Rabb, malikinas, malik, ilahinas, ilah. 3. Karena lebih berat. Contoh ya, contoh. Ini kejadian nyata. Saya punya teman di Gemolong ya, beliau guru STM 1 Solo. Satu saat pulang dari ngajar, di jalan naik mobil nggih, seperti nyerempet. Seperti perasaannya nyerempet. Akhirnya lanjut sampai Gemolong, kepikiran was-was. Nah, nyerempet pora ya. Balik lagi. Sampai di tempat tadi, dia tanya orang-orang di situ nggih. Pak, Bu, tadi sekitar jam sekian enten tiang keserempet mobil mboten. Mboten enten, Pak. Balik lagi pulang sampai Gemolong. Sampai rumah kepikiran lagi, engko gek-gek nyerempet. Itu pulang pergi nggih. Solo Gemolong Solo Gemolong itu sekitar berapa kilo? Sekitar 20 kilo nggih. Itu sampai 4 kali. Berarti PP 4 kali. 40 kali 4 berapa? 160 kilo. Gara-gara napa? Was-was. Was-was niku yang basa Jawane engko gek. Penyikite wong Jawa niku engko gek. Arep dodol engko gek ra. Engko sing tuku gek sapa? Ha iki ra sida. Arep ning sawah engko gek. Itu namanya was-was. Maka untuk menghadapi itu sampai 3 nggih. Rabb, ilah dan malik. Maka Nabi Adam enggak bisa. Idhabu ila Nuh. Coba pergi kepada Nabi Nuh. Nuh itu rasul pertama nggih. Rasul pertama itu Nuh alaihissalam. Maka manusia orang-orang beriman menghadap Nabi Nuh alaihissalam sama. Ya Nuh, engkau rasul pertama yang diutus untuk manusia, mosok jenengan mboten tahu, nggih mboten mirsani keadaan kami, mbok jenengan nyuwun kali Gusti Allah. Beliau menjawab, saya enggak berani, saya enggak pantas. Karena saya pernah berbuat satu dosa. Dosane napa? Ndongakne kehancuran menungso. Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayara. Ya Allah, jangan sisakan satupun orang kafir di muka bumi. Akhirnya diturunkan air banjir. Maka kita itu generasi kedua. Generasi pertama itu sudah habis ditelan air bah. Kita adalah generasi yang dibawa oleh Nabi Nuh. Di dalam surah Al-Isra, dzurriatan man hamalna ma'nuh, keturunan yang dibawa kapalnya Nabi Nuh. Dari berapa orang? 80 orang. Jadi sekarang sekitar 8 miliar. Maka nggak bisa. Idhabu ila Ibrahim. Coba pergi kepada Nabi Ibrahim. Beliau disebut Abu Tauhid, bapaknya ahli tauhid. Ternyata juga sama, saya nggak pantas, saya nggak bisa, nafsi. Karena saya pernah, ya kesalahan itu tauriyah. Tauriyah 3 kali, maka dihukumi oleh Allah seperti apa? Berbohong. Tauriyah niku napa Bapak Ibu sekalian? Tauriyah niku mengucapkan kalimat yang bisa ditafsirkan berbeda. Contoh nggih, contoh. Jadi Nabi Ibrahim ini kan tauriyah 3 kali. Yang pertama ketika di Mesir bersama istri beliau Siti Saroh. Saat itu Raja Mesir ini punya penyakit. Penyakit itu apa? Yang ngerti wong ayu pengen dirabi. Mriki mboten enten nggih. Sing arep nggo rabi apa gitu ya. Ini raja yang ngerti orang yang kecantikannya di atas rata-rata pengen apa? Dirabi. Maka saat itu Nabi Ibrahim bersama Siti Saroh dipanggil. Di hadapan raja ditanya, siapa yang bersamamu? Maka beliau menjawab, ukhti. Ukhti ini kenapa? Saudaraku. Jadi Siti Saroh nggih napa nggih kemeropok, anyel, mosok bojo disebut sedulur. Akhirnya Siti Saroh dibawa oleh raja itu dan setiap mau disentuh, raja itu terkena penyakit langsung kaku. Dan ternyata di dunia modern enten. Jadi itu bukan mustahil.
Karena saya pernah menangani satu pasien, ibu-ibu niku penyakitnya itu kayak badannya tuh kaku kayak kayu, betul-betul kayak kayu. Setelah kita ruqyah bisa lemes. Maka setiap mau disentuh kaku sampai 3 kali. Akhirnya justru dikembalikan kepada Nabi Ibrahim, malah diberi hadiah Siti Hajar. Yang kedua, ketika beliau berdialog dengan kaumnya, ben boten diseneni, beliau menutupnya dengan fa ini sakim, saya sakit. Beliau pura-pura sakit. Dan ternyata niki sing jenengan contoh, bapak-bapak, ibu-ibu yen ra iso datangi undangan kerja bakti, alasannya apa? Awakku rapati. Berarti pun dicontoh nih kali Nabi Ibrahim. Berarti sanatnya sampai Nabi Ibrahim. Ayo kerja bakti. Terus aku izin, awakku rapati. Nah, ini berarti nyontoh sinten? Nabi Ibrahim. Pak ini sakim, pura-pura sakit. Yang ketiga, ketika ditanya siapa yang menghancurkan berhala, beliau tahu ya, tekok sing gede dewe. Kan beliau tahu tekok sing gede dewe, karena sing dikalungi kapak yang paling besar. Maka oleh Allah dinilai apa? Berdusta. Enggak bisa. Idhabu ila Musa, sama nggak bisa. Saya pernah berbuat dosa, membunuh pengikutnya Fir'aun, sekali pukul langsung mati. Idhabu ila Isa, nggak bisa. Idhabu ila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Rasulullah menghadap Allah, sujud memuji dengan pujian yang belum pernah dipakai sebelumnya. Kemudian oleh Allah, irfa rosaka, angkat kepalamu, kamu minta syafaat, kamu diberi. Maka nanti ada syafaat Rasulullah, yaitu syafaatul utmah. Ini yang pertama ya. Yang kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, likul imri'in fi dhillin shadaqatihi hatta yufsala bainanas. Setiap manusia di padang mahsyar nanti kan tadi cari perlindungan, ngadem ngoten nggih. Lah ngademnya gimana? Setiap manusia di bawah naungan sedekahnya sampai selesai proses hukum manusia. Maka Bapak Ibu sekalian, nanti di padang mahsyar itu ada 3 keadaan yang saat itu seseorang tidak ingat kepada siapapun. Jadi Bunda Aisyah itu pernah nangis. Maka Rasulullah bertanya, wahai Aisyah, kok kamu nangis, ada apa? Ya Rasulullah, saya teringat neraka. Kemudian beliau bertanya, hal tadkuruka bi ahlikum ya Rasulullah, apakah engkau nanti ingat kepada keluargamu ya Rasulullah, termasuk aku istrimu? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau menjawab, ada 3 kondisi, 3 keadaan yang saat itu layak guru ahadun ahada, seseorang tidak ingat kepada siapapun, karena saat itu 3 ini yang menentukan nasibnya di padang mahsyar. Yang pertama, ketika akan diberi kitab, sampai dia tahu diberi dari kanan, dari kiri atau dari belakang. Kalau dari kanan berarti selamat, kalau dari kiri celaka, dari belakang lebih celaka. Yang kedua, indal mizan, ketika akan ditimbang catatan amal kita. Jadi ketika akan ditimbang amalan kita, sampai tahu lebih berat kebaikan atau sebaliknya. Oh, kalau apike lebih berat, selamat. Kalau beratnya lebih apike lebih enteng, ya udah celaka. Yang ketiga, inda sirat, ketika akan meniti sirat, sampai dia tahu selamat atau tidak. Maka salah satu kiat untuk selamat dari sirat itu nggerkerso makmurke masjid. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, al masjidu baitu kullu taqiyin. Masjid itu adalah rumahnya setiap orang yang bertakwa. Jadi kalau kita mengaku bertakwa, rumahnya teng masjid. Maksudnya rumah teng masjid itu pripun? Napa turu teng masjid, esuk awan sore turu teng masjid. Rumah itu kan tempat yang pasti kita ingat kapanpun, dimanapun. Kita ke Jakarta, niku kelingan omah mboten?
Kelingan omahe dhewe napa omahe tangga? Omahe dhewe, sak isine nggih. Kita pulang dari tempat misalnya napa merantau, bepergian, niku njujuk omahe sinten? Omahe dhewe napa omahe tanggane? Ya omahe tanggane berarti bingung nggih. Maka kalau misalnya jenengan tindak kemana, mesti kan nggih. Bagi orang yang bertakwa, pertama kali itu sing dieling-eling masjid, mboten napa tempat napa sing adol oleh-oleh. Nah, kalau ibu-ibu sing dieling-eling napa? Rumangane nang warung ngendi, rumah makan ngendi, tuku oleh-oleh neng ngendi. Enggak, kalau bagi orang yang bertakwa, engko ngasar neng ngendi, duhur neng ngendi, maghrib neng ngendi. Oh ya wis, neng rest area enek napa? Toko snack plus enek masjid. Wah, niku berarti sisa ngoten. Sing duwe snack berarti mudeng ngoten. Dikasih fasilitas masjid. Maka al-masjidu baitu kullu taqiyin. Jadi masjid itu rumahnya setiap orang yang bertakwa. Wa takafalallahu liman kana masjidu baitu. Maka Allah akan memberikan 3 hal bagi orang yang menjadikan rumah masjid sebagai rumahnya. Jadi dia mau memakmurkan masjid. Yang pertama, ruh hatinya hidup. Rahmah akan mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wal jawazu ala sirati illa ridwanillahi ilal jannah. Allah memberikan kemudahan meniti di atas sirat menuju ridha Allah di surga. Jadi kalau kita memakmurkan masjid itu satu napa? Modal nanti selamat dari sirat. Maka 3 tadi. Kemudian Rasulullah SAW beliau juga bersabda nih, dilul mukmini yaumal kiamati sodakotuhu. Naungan orang mukmin pada hari kiamat itu sedekahnya. Kedua-duanya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Maka tadi setiap orang di padang mahsyar, orang beriman niku ngademe di mana? Di bawah naungan sedekahnya. Maka Bapak Ibu sekalian, sering kita sampaikan. Rasulullah ketika ditanya nggih tentang al-birru husnul khuluq. Kebaktian, kebajikan itu puncaknya husnul khuluq, akhlak yang baik. Kemudian di dalam qaul ulama nggih, akhlak yang baik itu akan menutup akhlak yang jelek. Salah satu akhlak yang baik itu dermawan. Jadi dermawan, lomo niku akan menutup sekian akhlak yang enggak baik. Contoh ngeten, contoh gampile. Misalnya kan kerja bakti. Terus jenengan sibuk ra iso teko. Jenengan sebelum pergi ninggali duit 500.000. Nyoh, tak kek 500.000. Nggo tuku napa? Wedang napa-napa. Jenengan ra teko ketutup. Oh mboten napa Pak, mboten napa. Njing-njing mboten teko malih mboten napa-napa. Malah mboten saged teko, malah sing penting ninggali 500.000. Nah ning yen jenengan ra teko, ra ninggali, ra pamit. Wah niku entek nggih. Entek napa? Digrenengi sak desa. Maka bakhil itu adalah akhlak yang tercela dan akan menutup akhlak-akhlak yang baik. Maka Rasulullah tadi nggih, al-birru husnul khuluq. Kebajikan, kesolehan pribadi itu harus diiringi dengan akhlak yang baik. Sebab soleh pribadi kalau tidak diiringi dengan akhlak yang baik, soleh entek. Contoh. Sering kita sampaikan ya. Wong Jawa niku yen arep ngelem awake dhewe pripun? Bapak-bapak ibu-ibu niku wong Jawa kabeh lho. Jenengan ajeng ngelem awake dhewe pripun? Pripun? Ora tau ngelem awake dhewe, alhamdulillah apik kabeh. Yen arep ngelem awake dhewe niku mesti dielek-elek sik. Elek-elek ngeten iki. Ah niku wis mesti niku. Kemarin saya naik bis niku ngeten nggih. Mas elek-elek ngeten iki anak kula songo. Wis mesti arep ngelem iki wis genah nggih. Kula melarat ning elek-elek anak kula niku sing siji tuku bis, siji tuku truk. Alah tenan to. Ngelek-elek awake dhewe mesti arep apik. Ning yen arep ngelem apa ngarep elek-elek wong, napa? Dilem sik. Mas kae apik sregep nang masjid, sregep ngaji. Ning wis apik entek.
ning yen utang ora tau nyaur. Wah. Entek mboten? Mriki mboten enten nggih? Mboten pun mari nggih, pun mari nggih. Ngajine sregep ning senengane ngapusi. Mriki nggih mboten enten to? Mboten, alhamdulillah. Pun mari kabeh. Ning marine pasti ngaji tok. Mengko bar ngaji mboten kumat kok bar ngaji kumat pripun nggih. Jadi napa? Kesolehan pribadi yang tidak diiringi dengan akhlak yang baik, kesolehannya itu tuh hilang ya. Dan ini dibenarkan Rasulullah. Rasulullah kan bersabda nggih, hadis ini pernah kita sampaikan nggih. As-sahihu qaribun minallah, qaribun minan jannah, qaribun minan nas, baidun minan nar. Dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, jauh dari neraka. Wal bakhilu, bakhil itu jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari manusia, dekat dengan neraka. Wal jahilu sahiyu, orang bodoh yang dermawan itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala minal abid, dari ahli ibadah, tapi cetil. Ustaz cetil. Karo wong bodoh napa lomo. Niku sing disenengi sing lomo napa sing cetil? Sing lomo. Maka Bapak Ibu sekalian, cetil itu tercela. Maka ada bakhil yang paling tercela. Jadi bakhil sing paling elek niku napa? Napa Bapak Ibu sekalian? Cetil sing paling elek niku cetil kalau awake dhewe. Kalih awake dhewe cetil. Kalau di dalam qaul ulama itu nggih diungkapkan, ya kita sampaikan di sini nggih, derajat napa? Bakhil yang paling jelek nih. Wasadu darajatul bakhili ayab khilal insani ala nafsihi. Jadi derajat bakhil yang paling parah. Parah niku napa? Keterlaluan gitu. Yaitu napa? Bakhilnya manusia kepada dirinya sendiri. Dicontohkan di sini, dia sakit ning ora gelem mertombo, mergo wedi kelangan butuh tenan, pengen tenan, ya duwe duit tenan, ora gelem tuku. Contoh bakhil nggih, maaf. Jadi kemarin itu saya rodok guyu nggih, ya cek sedulur. Saya kan punya kolam lele tapi sudah tidak terpakai nggih. Maka diminta nyeluk kula, Mbah, kolam lele kula nggih ngingu rumput azolla, oh ya ora apa-apa. Nah ketika manen niku ngapunten, setute pedhot niku dicencang rafia. Mriki enten mboten, Pak? Neng sawah pedhot golek napa, Pak? Rafia mboten enten neng sawah. Golek debok, ditaleni napa debok. Sandale pedhot neng warung ora tuku sandal, tuku temiti. Niku bakhil napa kreatif niku? Ya tipis banget antara kreatif dan bakhil. Ada orang sakit nggih, ini betul-betul kejadian. Orang sakit pasca operasi kan untuk membantu proses penyembuhan itu kan harus banyak makan putih telur. Padahal ya wong sugih ora gelem, mergo napa? Emoh kelangan duit. Maka apa? Bakhil yang paling jelek adalah bakhil kepada diri sendiri. Sebaliknya, ada dermawan itu terpuji, tapi ada dermawan yang tercela. Napa? Orang repot beramal soleh, wis rampung beramal soleh, ganjarannya dikeke wong. Mboten kirim pahala mboten. Napa? Bar salat, bar poso, bar ngaji niku terus ghibah. Ghibah niku napa? Nate mboten ibu-ibu? Nate napa sering? Oh, jujur nggih sering. Maka Bapak Ibu sekalian, ini ada ulama ya. Ulama itu nyontohkan ngeten nggih, digibah, dirasani. Akhirnya diberitahu oleh muridnya,
Tat jenengan digibah ngeten. Tenan. Saestu tat. Terno aku ning gone sing gibah. Wah, akhirnya karepe murid niku gen diantemi ngoten nggih. Maka ketika sampai di tempat yang gibah tadi, si fulan saya akan tabayun. Kamu gibah ini, nyun ngapunten tat, ini khilaf tat. Ora apa-apa. Malah diopai kei duit. Lah muridnya kan bingung, lah dirasani, dikandake malah dikei duit. Akhirnya sampai di rumah, lho tat, jenengan kok mboten nesu malah kok dikei duit pripun? Iya, sebab aku tur nuwun nggih. Aku ora susah beramal soleh, etok limpahan ganjaran. Kan orang yang gibah pahalanya diberikan kepada sing digibahi. Mula aku seneng tak kei duit. Niki jenengan contoh nggih, Pak? Nggih, Bu, dicontoh nggih. Yang dirasani wong aja nesu, parani malah kei. Yes. Ngaji ngoten niku, ngaji pokoke sing apik-apik. Enten melih niki contoh-contoh sing apik mawon nggih. Enten ustad lara, seminggu ranek sing tilik. Akhire, wah aku lara kan ya sak ustad niku lara ya pengen ditiliki kan ngoten nggih. Lah kok seminggu ranek sing tilik, akhire muridé utusan apa? Coba diteliti, kok ora gelem tiliki napa? Ternyata ustaz niku sugih. Ternyata hasil penyelidikannya anu tak do mboten wedi tilik jenengan, do wedi tilik jenengan. Lho ini apa? Mungkin ndak ditagih utangi. Lah jebule do utang kabeh kali ustaz iki. Wah akhire ya wis yen ngono tak bebaske. Wah sesuk sak desa napa? Tilik kabeh. Sebabe napa? Hutangnya diputihkan. Niki nggih jenengan contoh nggih, Pak. Ning nyun ngapunten, jenengan lara ra ditiliki mergo mboten kok jenengan ngutangi. Mergo napa? Suwalike jenengan utang durung. Lah niku beda. Yen kiai tadi nggih, mergo sugih lomo dhe utang nggih lali ra ditagih. Barang lara do ora niliki. Jebule napa? Wedi ditagih utange. Gandeng wedi ya wis tak bebaske kabeh. Lah niku jenengan contoh nggih, jadi dua tadi. Yen dirasani, jadi dermawan itu terpuji, tapi ada dermawan yang tercela. Napa? Susah beramal, repot beramal. Ganjarane dikekke wong liya. Dengan cara napa? Hibah tadi. Dan sebaliknya, bakhil itu tercela, tapi ada bakhil yang paling parah. Napa? Bakhil karo awake dhewe. Dan ini rumus, yen karo awake dhewe bakhil apa meneh karo wong liya. Maka sering saya sampaikan, yang jenengan pengen ngerti koncone jenengan niku bakhil napa mboten, jenengan jak dolan terus dijak mlebu warung. Niku ketok mungkin nggih. Ketok, yen lomo niku bar maem langsung dudut dompet wet langsung neng kasir. Entek pira, Mbak? Bayar. Yen sing bakhil niku mung demoki dompet, didudut ora iso-iso. Jadi dompet niku kaya enten napa nih? Dijahit ngoten nggih, mung nyekeli dompet ngoten nggih. Ora ndang didudut. Jenengan sing langsung didudut napa sing etok-etok dudut? Nggih, sok-sok mung etok-etok dicekel tok barang kono bayar. Nggo iki wae alah, ladune mung basa basi. Maka Bapak Ibu sekalian, di padang masa nanti kita semua bernaung ngademnya di bawah sedekah kita. Yen jenengan pengen naungane gede, sedekahe nggih ya mboten kudu gede lah. Gede itu dari persentase nggih. Sering kita sampaikan. Besar itu dari persentase. Dulu pernah kita sampaikan, sedekah niku mboten saikhlase, tapi sapantese. Sesuai dengan keadaan kemampuan kita. Burung telepon telurnya nggih sak gedene ndok telepon. Manuk unta niku ndoke gedene nggih sak burung unta. Manuk emprit ndoke sak emprit. Lah yen manuk emprit kok pengen ndoke sak pitik niku ndadak teng rumah sakit sesar niku nggih. Ning yen pitik unta kok metune sak napa? Sak ndok emprit, mesti nggih diguyu. Wong wedene semono kok ngetokke napa? Sak emprit. Maksude yen jenengan burung unta niku sedekahe ya sak gedene sak ndok unta. Yen sak ikhlase niku mengke nyemplung kene ming 2.000 niku sak ikhlase nggih. Jenengan titeni kotak infak niku sing paling kathah dilebetke pinten? Saiki kita munggah 5.000. Jadi munggah saikhlase niku napa 5.000 nggih. Jadi semoga kita dijadikan oleh Allah menjadi orang-orang yang dermawan
sehingga ketika nanti kita di padang mahsyar bisa ngadem di bawah napa sedekah kita. Ini yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Aku lu kali hadza fastaghfirullahi wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.